Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini mari kita bersama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat 18. Bunyinya sebagai berikut. Hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, apa pandangan kita terhadap kata amatir? Mungkin Anda dengan cepat akan menjawab bahwa seorang amatir adalah orang yang tidak cukup skill terhadap keahlian tertentu, atau orang yang punya kemampuan terbatas, seorang pemula, kurang pengalaman dan awam. Kemudian kata profesional
diartikan dengan sebaliknya dari amatir, yaitu orang yang punya skill, punya keahlian tertentu, punya kemampuan yang melebihi dari atas rata-rata, orang yang berpengalaman. Padahal sesungguhnya kata amatir bermakna sangat indah, yaitu sebuah kata yang berasal dari kata Latin amator, yang bermakna kekasih, teman yang setia, pemuja, pengejar yang antusias dari suatu tujuan. Kata amatir sesungguhnya teramat jauh bergeser dari makna aslinya. Saudara-saudara, ada seorang bernama Bobby Jones yang hidup di tahun 1902 sampai 1971. Ia adalah salah satu legenda dalam olahraga golf. Meski ia punya bakat alam yang luar biasa, tetapi Bobby Jones tidak pernah bersedia untuk menjadi pegolf profesional. Ia hanya bersedia bertanding pada pertandingan-pertandingan amatir. Di lain pihak, ia juga dikenal sebagai seorang insinyur, sastrawan, dan pengacara. Ketika ditanya mengapa ia selalu menolak menjadi seorang pegolf profesional, ia menjawab dengan tenang dan tersenyum bahwa ia mencintai golf dengan sungguh-sungguh, sebagaimana kata amatir itu akar katanya ialah amor, yang berarti cinta. Dengan kata lain, Bobby Jones menyatakan tidak tergiur oleh kekayaan dari pertandingan golf profesional karena ia seorang yang amatir atau cinta pada olahraga golf. Dan kisah ini diangkat dalam sebuah film dengan judul Bobby Jones Stroke of Genius yang dibintangi oleh Jim Caviezel yang kita kenal dalam film The Passion of the Christ. Saudara, seperti Bobby Jones, kita bisa melihat pada Alkitab bahwa di sana ada seorang tokoh yang dapat kita rujuk sebagai seorang penginjil amatir, meskipun ia seorang ahli kitab suci, filsuf, dan penginjil yang hebat tidak kenal lelah. Ia pun memilih sebagai seorang penginjil amatir daripada menjadi seorang penginjil profesional karena kecintaan yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Ia adalah Rasul Paulus. Dalam bacaan kita 1 Korintus 9 ayat 1-18, Paulus menulis sikap pribadinya dan tujuan pribadinya dalam melayani Yesus Kristus yang ia cintai. Paulus melepaskan hak-haknya untuk menerima pemberian-pemberian dari jemaatnya, dan ia lebih suka menanggung segala sesuatu, bahkan berjuang untuk menopang dirinya sendiri. Ia tetap menjadi seorang pembuat tenda, supaya ia jangan menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Dengan demikian, ia menggunakan kebebasannya sebagai pengikut Kristus, bahwa tidak satu pun boleh menghalang-halangi bahwa Injil Kristus harus ditawarkan dengan cuma-cuma. Maka tidak seorang pun dapat menuduh bahwa Paulus mengajar untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam ayat 15, Paulus menekankan bahwa ia tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak seorang rasul atau pekabar Injil yang lazimnya menerima sesuatu dari jemaat untuk menyokong kehidupannya. Paulus bahkan tidak menuntut upah atau dukungan materi dalam bentuk apapun. Paulus lebih memilih kemerdekaannya atau kebebasannya, sehingga ia tidak pernah menjadi beban finansial atau keuangan bagi jemaatnya yang dimanapun dia layani. Memberitakan Injil tanpa upah adalah pilihan Paulus untuk menjaga diri agar ia tetap murni dalam pelayanan yang amatir, yang mencintai, bukan karena profesi. Hal ini tentu saja bukan merupakan prinsip yang harus dikenakan kepada semua orang yang memberitakan Injil, karena tindakan Paulus ini lebih merupakan sikap sukarela dari orang yang sekalipun berhak memperoleh sokongan
Namun Paulus lebih memilih melayani Allahnya dengan cuma-cuma, tidak menerima upah. Dan itu yang dikatakan dalam ayat 18, upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Penolakan kepada upah adalah kesukaan bagi Paulus dalam mengabarkan Injil Kristus. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya yang sedang bersiap-siap keluar melaksanakan misi mereka dalam Matius 10:8, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Maka dalam hal ini sikap pribadi Rasul Paulus adalah sebagai cerminan bahwa ia menolak mengkompromikan Injil kasih karunia yang cuma-cuma itu dengan kegiatan pekabaran Injil yang menerima upah. Sikap ini juga merupakan suatu penolakan atau ketidaksukaannya terhadap suatu anggapan bahwa kesalehannya hanyalah kesalehan profesional, di mana seseorang menggantungkan hidupnya pada nafkahnya dari penginjilan itu. Maka ia melepaskan hak-haknya dan ia memilih untuk menjadi seorang amatir dalam pekabaran Injil atau mencintai pekabaran Injil. Hal itu akan membuatnya lebih baik di mata banyak orang dibandingkan para pengajar di zamannya, yaitu para filsuf moral yang mengajar dengan mendapat upah. Idealisme yang dimiliki Rasul Paulus meski keras dan tidak bisa diterapkan pada semua pelayan Tuhan, namun sikapnya ini bisa kita lihat sebagai suatu teladan yang baik. Barangkali kita sering kagum terhadap artis-artis rohani yang pandai menyanyi, bermusik, menciptakan lagu, menjual CD mereka, giat berkeliling dari satu gereja ke gereja lain, dari satu KKR ke KKR lain, dan kita memandang mereka sebagai saleh dalam tanda kutip. Namun apakah kesalehan itu pasti bersifat amatir atau mencintai Tuhan, atau sekedar tuntutan dapur secara profesional? Demikian juga para pengkhotbah masa kini yang menuntut ini itu jika diundang datang berkhotbah. Tiket pesawat bisnis kelas, akomodasi yang luks, penentuan honor minimum. Apakah mereka saleh secara amatir atau hanya saleh dalam ranah profesi? Ini sulit ditentukan, karena orang yang bersangkutan sendirilah yang bisa menilainya. Sebagaimana Paulus yang juga memandang bahwa seorang penginjil mempunyai hak mendapat sesuatu untuk menopang kehidupannya dalam 1 Korintus 9 ayat 13, maka seandainya ada seorang penginjil yang secara profesi bergantung nafkah dari situ, ia haruslah menjadi seorang yang profesional sekaligus amatir, yaitu seorang yang profesional yang tetap mencintai pelayanannya kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan sebagai hamba-hamba yang setia melayani Tuannya di surga, yaitu Yesus Kristus. Namun tidak dapat dipungkiri, pekerjaan-pekerjaan gerejawi itu seringkali hanya digunakan untuk tujuan urusan duniawi, yang digunakan sebagai cara untuk mendapatkan kedudukan, ambisi kekuasaan, ambisi untuk tampil, popularitas, dan nafkah pribadi seseorang. Dalam keadaan demikian, mereka telah mengikat diri pada pelayanan secara profesional saja tanpa cinta. Jikalau demikian, apakah itu boleh disebut sebagai suatu pelayan yang menghamba? Dari kegiatan Paulus dalam penginjilannya yang menolak upah, maka Paulus dengan sangat bebas tanpa beban, sehingga ia dapat mengajarkan suatu kebenaran untuk menyampaikan autokritik terhadap pelayan-pelayan Tuhan di masanya yang di samping melayani Tuhan, tapi juga berambisi terhadap mamon.
Ia menegur orang-orang yang menjajakan firman Allah seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Kesalehan mereka bukan amatir yang mencintai pekerjaan Tuhan, tapi sekedar kesalehan profesional untuk kepentingan pribadi. Saudara-saudara, Allah berkenan kepada seseorang yang amatir, yang sungguh-sungguh mencintainya dalam segala keadaan, seperti pelayanan Paulus sebagai dampak suatu pertobatan yang total, yang setia menjadi amatir, yaitu mencintai Tuhannya sampai akhir hidupnya, seperti yang diungkapkan dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.